Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, seperti yang kita lihat dalam kondisi tanah kita saat ini, baik yang di persawahan ataupun di perkebunan, ini sudah menurun kualitasnya sehingga menyebabkan tanaman kita itu tidak produktif lagi. Sangat jauh berbeda dengan kondisinya 20 atau 30 tahun yang lalu dengan tingkat kesuburan yang maksimal sehingga tanah kita masih subur, bisa menyimpan air yang banyak, yang lama, dan tanaman yang kita tanam itu tidak terlalu mudah untuk diserang oleh hama dan penyakit. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas baik dari sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi tanah, ini pasti teman-teman sadar bahwa penyebabnya itu pemakaian pupuk kimia yang berlebih, pemakaian pestisida yang berlebih, ditambah lagi penanaman yang secara terus-menerus mengakibatkan kandungan mineral-mineral tanah ini semakin hari semakin berkurang. Teman-teman, kalau hanya mengandalkan pupuk kimia saja, pupuk organik saja untuk membenahi tanah kita, saya yakin itu tidak akan pernah bisa. Ketika misalnya kita menggunakan pupuk kotoran misalnya, itu harus menggunakan jumlah yang banyak. Misalnya saja kalau kita mau menghitung berapa kebutuhan pupuk kandang atau pupuk kompos dalam 1 hektar, tentu jumlahnya pasti di atas 3 ton sampai dengan 7 ton per hektar. Teman-teman, untuk memberikan pupuk kompos ini, tentulah kita harus mengumpulkan bahan-bahannya. Nah, ini yang sulit sekarang ini untuk kita dapatkan karena luasan tanah dengan peternakan, dengan yang memelihara hewan untuk diternak itu juga kurang. Nah, inilah yang menyebabkan degradasi tanah kita semakin hari semakin menurun. Ditambah lagi kesadaran dari teman-teman petani sangat kurang untuk bisa mengembalikan kesuburan tanahnya setelah ditanami satu jenis tanaman. Yang difikirkan saat ini adalah begitu sudah mulai tanam, langsung pupuk kimia, pekerjaan tentang pemupukan ini selesai. Selama sekian tahun inilah yang menjadi rutinitas kita, yang membuat sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti, kesuburan tanah kita sudah mulai terdegradasi dari aslinya. Nah, teman-teman, satu bahan yang sangat murah, satu bahan yang mudah didapatkan, dan bahan ini hampir ada di setiap provinsi dan jumlahnya sangat banyak, yaitu garam krosok. Dunia ini tidak akan terjadi perkembangbiakan, tidak akan terjadi pertumbuhan apapun ketika garam ini tidak ada. Kenapa garam ini begitu istimewa? Karena semua mineral-mineral yang ada di daratan itu muaranya ada di laut. Semua aliran-aliran sungai itu pasti muaranya di sungai, di laut. Ketika hujan turun membawa mineral-mineral, ini akan menyapu topsoil atau tanah paling atas dari tanah kita. Alirannya di bawah bermuara di laut. Itulah kenapa di air laut ini, di garam krosok ini, penuh dengan mineral-mineral yang bisa kita manfaatkan untuk menyuburkan tanah kita. Apalagi ketika misalnya tanah yang kita miliki ini adalah tanah yang pH-nya terlalu asam. pH yang terlalu asam pada tanah menyebabkan apapun tanaman yang kita tanam itu tidak akan maksimal.
Tidak usah kita berbicara pada tanah-tanah gambut. Tanah-tanah persawahan kita saat ini saja banyak yang posisi pH-nya di 3,5 sampai 4. Ketika tanah kita ini ber-pH 3,5 atau 4 sampai 4,5, 1000% saya katakan pasti hasil panennya tidak bisa sampai di 5 ton. Nah itu. Kenapa? Karena ketika pH asam ini terjadi di tanah kita, maka akar tanaman pasti pendek. Tanaman kita pasti mudah terserang penyakit. Kalau sudah seperti itu, mesti nanti di malainya juga akan sedikit. Mesti nanti di hasil panennya juga tidak maksimal. Nah, sementara kehebatan dari garam kroso ini ataupun air laut ini merupakan mineral-mineral ionik. Merupakan mineral-mineral yang sudah berbentuk ion. Merupakan mineral-mineral yang tidak perlu diproses lagi di dalam tanah untuk bisa diserap oleh tanaman kita. Kalau misalnya kita mengatakan menggunakan air kelapa, itu sangat bagus. Air kelapa juga kandungannya ionik. Tapi berapa banyak air kelapa yang kita butuhkan untuk lahan 1 hektar? Nah, itu pertanyaannya. Kalau misalnya kita memberikan air kelapa disemprotkan ke tanaman, itu 1000% pasti bagus. Tanpa ada pengolahan pun, itu sudah pasti langsung diserap oleh tanaman kita. Kenapa? Karena air kelapa mengandung ion-ion mineral yang bisa langsung diserap. Tapi berapa banyak yang harus kita siapkan air kelapanya? Berbeda halnya ketika kita berbicara garam kroso. Berbeda halnya kita berbicara air laut. Nah, air laut ini sepanjang luasan daratan ini itu semua dikelilingi oleh laut. Bahkan jumlah lautnya Indonesia itu lebih luas daripada daratannya. Di Cina saat ini, teman-teman, itu sudah menanam padi di pinggir pantai, sudah menanam padi terapung di air laut. Sementara di Indonesia, untuk menggunakan garam kroso saja, petani masih takut tanahnya menjadi salin, menjadi tingkat garamnya tinggi. Tidak ada ceritanya saat ini, teman-teman. Di Indonesia saat ini, tanahnya itu salin. Tidak ada, kecuali misalnya yang di daerah Kapur. Itu pH-nya memang pH tinggi. Tapi kalau berbicara salin hari ini, itu hampir tidak ada. Kenapa? Karena petani kita dari berpuluh-puluh tahun itu sudah menggunakan bahan-bahan kimia. Nah itu bagaimana bisa salin kalau yang digunakan ini bahan-bahan kimia? Tentu pasti akan asam tanahnya. Nah teman-teman, garam laut ini, garam kroso ini mudah didapatkan. Mudah didapatkan dan tidak perlu menggunakan terlalu banyak untuk luasan lahan yang luas. Misalnya 1 hektar, maksimal kita butuh hanya 200 kilo sampai 250 kilo. Ini dalam satu musim untuk tanaman padi. Nah, sementara kalau kita misalnya jarak dengan laut ini tidak terlalu jauh, ini bisa gratis. Kita tinggal membawa jerigen, setiap hari kita ngambil misalnya 20 liter, ini bisa kita gunakan untuk 1 hektar. Artinya bahwa untuk mengembalikan kesuburan tanah kita sekarang ini di Indonesia, itu tidak ada cara lain selain menggunakan garam kroso atau menggunakan air laut. Teman-teman, di air laut itu terdapat kandungan virus-virus positif, terdapat kandungan bakteri-bakteri positif yang nantinya akan bersimbiosis dengan tanaman kita untuk kembali menyuburkan tanah kita. Nah, kenapa ini tidak dilakukan? Itu terjadi paradoks dari para penyampaian para peneliti yang bersimbiosis dengan produsen-produsen kimia. Kenapa? Karena kalau penggunaan garam ini dimasifkan oleh semua teman-teman petani, saya yakin penggunaan pupuk kimia akan turun 50 sampai 60%. Artinya akan banyak produsen-produsen yang akan gulung tikar, yang akan bangkrut dengan adanya sosialisasi penggunaan garam ini.
Teman-teman, di garam itu mengandung 83 jenis mineral. Di situ ada fosfornya, di situ ada kaliumnya, di situ ada magnesiumnya, di situ ada kalsiumnya, di situ ada bahkan nitrogennya, ada C organiknya. Lalu kenapa kita masih takut untuk menggunakan? Sementara pupuk-pupuk yang kita beli itu dari kimia ataupun organik juga ada kandungan-kandungan itu. Dan sedikit saya mau sampaikan bahwa penggunaan garam secara tepat, maksudnya sesuai dengan dosis uji, itu pasti akan 1000% meningkatkan daya tahan tanaman kita dari serangan hama ataupun penyakit. Garam ini pH-nya rata-rata di 7 sampai 7,5, tergantung di mana garam ini dibuatnya. Nah, artinya dengan pH seperti itu hampir disukai oleh semua jenis tanaman, kecuali tanaman sayuran yang tidak berbuah, yang dipanen hanya daunnya. Itu memang sangat rentang untuk kita pakai atau sangat berhati-hati untuk kita menambahkan garam krosok. Tetapi yang tanaman ini yang berbuah, yang berumbi, itu 1000% semuanya pasti menyukai yang namanya garam krosok. Jadi saya garis bawahi, garam krosok, garam yang belum diolah, garam yang baru diambil dari pembuatannya, langsung bisa digunakan. Seperti itu. Teman-teman, kalau kita mau bandingkan harga garam dengan harga pupuk kimia, ini jauh lebih murah penggunaan garam. Kalau kita mau bandingkan penggunaannya, ketika kita menggunakan garam misalnya 5 sak atau 250 kg per hektarnya padi ataupun jagung, dibanding dengan 15 sak ini NPK, saya berani mengatakan bahwa menggunakan garam masih akan lebih unggul. Kenapa begitu? Karena di garam ini, itu semua unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman ada di garam itu. Semua yang dibutuhkan, mineral apapun yang ada, yang dibutuhkan oleh tanaman, itu ada pada garam. Sehingga tidak ada ceritanya bahwa garam ini akan merusak, kecuali overdosis. Nah, karena garam ini mengandung unsur natrium yang tinggi, jadi ketika diberikan tidak sesuai dengan dosis atau overdosis istilahnya, maka dia pasti akan merusak pada tanah ataupun tanaman. Tapi bila mana diberikan sesuai dosis, dia akan menjadi penetral pH tanah, dia akan menjadi imunitas bagi tanaman sehingga tanaman itu tahan terhadap hama ataupun penyakit. Ditambah lagi dengan adanya beberapa jumlah mineral di dalamnya bisa membuat tanah kita menjadi kaya. Begitu tanah kita subur, tentu mikroorganisme akan hadir di tanah kita. Teman-teman semuanya, sangat jarang yang mau menggembar-gemborkan penggunaan garam ini dengan alasan nanti kalau tanahnya salin ini bisa merusak. Tentu, apapun yang overdosis itu jangankan garam. Pupuk NPK saja kalau overdosis itu bisa merusak atau mematikan tanaman kita. Jadi semua yang sifatnya over itu pasti akan merusak. Makan saja kalau over, yang harusnya cuma 1 piring menjadi 5 piring, mesti orang itu tidak bisa tidur, tidak bisa apa-apa karena over. Jadi penyakit seperti itu. Nah itu teman-teman. Jadi saya kembali mengulangi bahwa jangan pernah percaya ketika ada yang mengatakan penggunaan garam ini bisa merusak tanah dan tanaman kita. Jangan pernah percaya. Nah, itu bisa terjadi kalau over. Makanya di kami sendiri yang sudah sekian lama ini selalu memberikan edukasi tentang bagaimana dosis garam, selalu meminta foto tanamannya, selalu memberikan takaran-takaran yang pas yang bisa diberikan oleh garam ini ke tanaman kita. Nah, kenapa? Karena itu penting. Itu penting untuk diikuti agar tidak overdosis. Teman-teman semuanya, ketika kita memberikan terus-menerus mineral dari garam krosok ini atau dari air laut ini, tentu akan secara
lambat laun ini kita akan melihat ketika tanah kita sudah sempurna unsur-unsur mineral di dalamnya, maka tentu dia bisa menyimpan air lebih lama. Maka tentu di tanaman kita ini akan terjadi pertumbuhan yang baik, imunitas yang tinggi, dan memberikan buah yang berbobot atau memberikan umbi yang berbobot. Tidak ada satu tanaman pun ketika diberikan garam sesuai dosis yang turun hasil panennya. Rata-rata semua naik. Tinggal nanti bagaimana dosis ini kita pelajari sesuai dari jenis tanamannya, sesuai dari usia tanamannya. Sehingga nanti bisa kita paskan berapa kebutuhan yang pas untuk tanaman tersebut. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Penggunaan garam kroso atau penggunaan air laut terus dilakukan supaya apa? Mencukupi mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tanaman, menaikkan pH tanah, menjaga tanaman kita supaya imunitasnya tinggi sehingga terhindar dari hama dan penyakit, serta mengurangi pemakaian pupuk yang saat ini semakin diresahkan oleh teman-teman petani. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.